everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang filosofi pendidikan di masa depan. Stay tuned. Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini sendiri dapat dicapai melalui filsafat pendidikan, yang mana filsafat pendidikan ini sendiri ialah perangkat nilai-nilai yang melandasi dalam pendidikan itu sendiri. Bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Tentu saja seiring perkembangan zaman dapat membuat perubahan dalam cara berpikir atau cara berfilsafat. Nah, maka dari itu, dalam waktu-waktu dapat terjadi perubahan pula dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Dalam proses perkembangan filsafat pendidikan ke depan, pendidik harus melihat bagaimana perkembangan filsafat akhir-akhir ini, agar dapat melihat gambaran filsafat di masa depan. Adapun untuk melihat fakta-fakta dan kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep-konsep seperti postmodernisasi, virtualisasi, dekonstruksi, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Apa itu postmodernisasi? Postmodernisasi berasal dari kata post dan modern. Jürgen Habermas mengatakan bahwa konsep postmodern merupakan proyek yang belum selesai. Artinya, konsep-konsep yang menjadi ciri khas modern masih tetap dipergunakan, yakni akal sehat, industrialisasi, positifisme dalam ilmu-ilmu sosial. Menurut Jean-Francois Lyotard berpandangan bahwa konsep postmodern merupakan penolakan terhadap konsep modern. Hal-hal yang ditolak adalah nilai-nilai modern yang membuat manusia jatuh ke dalam kemiskinan, eksploitasi, kesenjangan, dan dominasi. Menurut Michel Foucault, konsep postmodern tidak berawal dari kontinuitas, tetapi sebaliknya, yaitu berasal dari diskontinuitas, di mana ia tidak membayangkan kenyataan yang dihadapi sebagai hal yang teratur, melainkan merupakan hal yang kacau. Tiga kutub ini dapat dikatakan sebagai model-model pemikiran kontemporer dalam mereaksikan pemikiran-pemikiran sebelumnya dan di masa yang akan datang. Tiga sudut ini akan terus berdialog dan hasil dialog tersebut tidaklah membentuk satu kesimpulan final, tetapi tetap sebagai simpulan sementara. Virtualisasi. Pendidikan mengalami perubahan realitas, yaitu dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju ke pendidikan yang bersifat virtual. Misalnya dalam konsep kosmologi, di mana objek berpikirnya menggunakan benda mati, maka dari sana akan didapatkan konsep-konsep tentang alam semesta yang berubah. Lalu, dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan yang semu. Salah satu contohnya, saat ini orang tidak perlu bersusah payah ke toko buku untuk membeli buku, karena di dalam dunia internet sudah disediakan berbagai toko dengan pilihan buku yang lebih lengkap, dan si pembeli tinggal pilih buku yang diinginkan. Fakta-fakta seperti itulah yang menantang filsafat untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan kenyataan dan apa bedanya dengan imajinasi. Dan yang terakhir dalam konsep etika, contohnya seperti munculnya teknologi bayi tabung, cloning, tes DNA, dan lain-lain. Semua teknologi tersebut menantang filsafat untuk mendefinisikan kembali tentang asal-usul dan nilai manusia. Dengan begitu, penciptaan manusia melalui sebuah wadah yang dinamakan tabung inkubator sudah mungkin dapat terjadi karena adanya sebuah teknologi. Dekonstruksi pendidikan. Dekonstruksi merupakan bentukan dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak. Secara ilmiah, dekonstruksi memiliki arti yaitu berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari dekonstruksi pendidikan adalah merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Di masa depan, filsafat pendidikan akan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi-konsepsi pada filsafat pendidikan itu sendiri. Contohnya, ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi pada filsafat sebelumnya. Karena gagasan matinya filsafat adalah bagian dari konsep filsafat itu sendiri, sehingga dengan itu filsafat justru akan hidup ketika dinyatakan mati. Sebab, klaim kematian yang dimaksud adalah konsep filsafat yang berlaku pada masa lalu. Sementara, tantangan dan konsep baru filsafat yang dihadapi itu masih dan akan terus hidup sampai sekarang. Mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka. Hal itu terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin cuma menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya, atau sama halnya dengan mencoba sesuatu yang baru. Sebagai contoh, ketika zaman Yunani kuno, ada banyak filsuf-filsuf yang bermunculan. Sebagai contoh, Plato dan Aristoteles. Plato adalah filsuf yang beranut paham idealisme, sedangkan Aristoteles, yang mana adalah anak didik Plato, beranut paham realisme. Dari sini dapat kita ketahui bahwa Aristoteles membuktikan ia ingin menciptakan keadaan yang berbeda atau baru yang mana tidak sama dengan paham Plato, walaupun Aristoteles adalah anak didik dari Plato. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang membentuk pola pikir atau filsafat juga berubah mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, sampai di sini saja video kali ini, and thank you for watching. Bye!